ว่าม่าจำเจเย็นชายหงได้ปะอยู่ที่เนี่ยม่าดูแลเอ็มตั้งหลายปีถึงตาเอ็มดูแลม่าบ้างเล่า Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Di sini aku mau ceritain film yang mengisahkan tentang sebuah keluarga yang memiliki karakter serta latar belakang yang berbeda-beda. Dalam keluarga itu ada seorang cucu yang bernama M. Ia yang tadinya seorang pengangguran, pemalas, dan hanya bisa bermain game online, tiba-tiba ia menjadi seorang yang rajin karena memutuskan untuk merawat neneknya yang sedang sekarat. Tapi di balik semangatnya dalam mengurus neneknya, ternyata ia hanya termotivasi oleh kekayaan sang nenek. Bagaimana kisah selanjutnya? Sekarang langsung kita masuk aja ke dalam alur cerita filmnya. Film ini dimulai dengan memperlihatkan sebuah keluarga yang sedang berkunjung ke makam leluhur, yang sudah menjadi tradisi turun-temurun dalam keluarga tersebut untuk menghormati para leluhur yang sudah tiada. Dalam keluarga itu, masing-masing orang memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada seorang nenek yang bernama Mengju atau yang biasa disapa Amah, yang memiliki 3 orang anak dan 2 orang cucu. Kiang adalah anak pertama dari Amah. Ia mempunyai seorang istri bernama Pin dan putri cantik yang bernama Rainbow. Ia yang paling mapan dalam keluarga ini. Anak keduanya yaitu ibu kandung dari M yang bernama Xiu, seorang single parents yang hidupnya sederhana, pekerja keras dan penyayang. Ia memiliki anak bernama M. Anak ketiga bernama Soy yang selalu menjadi beban dalam keluarga tersebut. Dan ada juga Mui, sepupu dari M. Dan anak muda yang bernama M. Ia adalah cucu pertama dari Amah. M adalah seorang pengangguran yang hidupnya serba pas-pasan. Ia sendiri sedari dulu selalu hidup bersama dengan sang ibu. Namun ia hanyalah anak muda yang keras kepala. Ia memutuskan untuk berhenti sekolah demi mengejar cita-cita dan impiannya, yaitu namun impiannya itu tidak sebanding dengan usaha yang ia lakukan selama ini. Sang ibu yang melihat anaknya gak ada perubahan dalam hidupnya, alias gitu-gitu aja, sang ibu selalu menyuruhnya untuk cari kerja. Tapi M hanya cuek. M merasa menjadi beban orang tua memanglah tidak mudah. Hal itu berbanding terbalik dengan kondisi pamannya yang bernama Paman Kiang, yang hidupnya serba berkecukupan dan mendapatkan pekerjaan yang bagus. Di sana, sang nenek tiba-tiba meminta bantuan M untuk menabur bunga di makam leluhur mereka. Dengan setengah hati, M melakukan tugas itu. Neneknya yang geram dengan tingkah laku cucunya segera menegur dan mencontohkan cara menabur bunga yang benar. Namun karena sudah tua dan rentan takut kenapa-napa, ibunya M dan anak-anaknya melarang Amah untuk tidak usah menabur bunga seperti itu biar tidak terjatuh. Tapi Amah tetap saja melakukan hal itu. Dan benar saja, tidak lama kemudian Amah terjatuh saat sedang menabur bunga. Beruntung Amah bisa segera dibawa ke rumah sakit, tapi mungkin tidak seberuntung yang kita kira. Mereka semua diberitahu oleh dokter yang sudah mengecek secara keseluruhan dan memberitahukan bahwa Amah menderita penyakit kanker di bagian usus dan sudah memasuki stadium akhir, yang mana harapan hidup Amah tidak lebih dari 1 tahun. Dokter mengatakan mereka tidak perlu khawatir dengan terjatuhnya sang nenek. Namun ada baiknya mereka bisa mulai untuk meluangkan waktu bersama dengan keluarganya beserta Amah. Kabar itu menjadi pikiran untuk ibu M. Sang ibu berkata bahwa mereka harus lebih sering berkunjung ke neneknya, karena waktu tidak akan pernah kembali jika tidak ingin menyesal di kemudian hari. Tetapi semua perkataan sang ibu tidak digubris oleh M yang selalu sibuk dan asik sendiri dengan gamenya. Namun rasa cueknya M sepertinya mulai luntur ketika mendapatkan kabar bahwa kakek dari sepupunya telah meninggal dunia. Semasa senjanya sang kakek hanya dirawat oleh seorang cucu manisnya yang bernama Mui.
Ia telah menghabiskan seluruh waktu yang ia miliki demi menemani sang kakek yang ia sayangi. Tidak kaget jika sang kakek mewariskan seluruh hartanya hanya untuk Mui. Hal itu jelas membuka mata M untuk bisa mendapatkan harta dari sang nenek. Ia pun bertanya kepada Mui bagaimana cara merawat orang tua dan bisa mendapatkan semua hartanya. Mui memberitahu kalau M jangan melakukan hal itu hanya demi mengejar harta, tetapi tuluslah dalam melakukan kebaikan. Keesokan harinya, M segera datang ke rumah neneknya dan membawa sebuah makanan. Ia berlagak baik kepada sang nenek. Namun, M tidak tahu bahwa makanan yang ia bawa ternyata bukanlah kesukaan neneknya. Amah pun segera bilang bahwa hari ini ia ingin makan ikan di warung langganannya, dan dengan cekatan M pun bergegas memesannya. Namun sayangnya M harus menunggu di dalam antrian panjang, tapi M tetap melaksanakannya. Dalam mengurus orang tua memang tidak semua orang mampu bertahan dalam menjalaninya. Orang tua itu terkadang keras kepala, ketus, egois, dan tingkah lakunya tidak pernah bisa kita duga, yang terkadang membuat kita kesal. Namun hal itu tidak menghilangkan ambisi untuk mendapatkan harta dari neneknya. Hari pun berganti. Ia berpamitan kepada ibunya bahwa mulai hari ini ia akan menemani sekaligus merawat neneknya. Ibunya pun kaget melihat tingkah laku anaknya itu. Sesampainya di sana, M mengatakan mulai malam ini dan seterusnya M akan tinggal di rumah nenek dan menemani nenek. Tidak peduli dengan perkataan M, Amah hanya menimpali bahwa ia tidak masalah hidup seorang diri daripada M hanya bisa mengacau. Jadi lebih baik ia pulang dan mulai mencari pekerjaan. Di saat itu diam-diam M telah menceritakan kepada sang nenek apa yang dokter kabarkan kepada keluarganya itu, yaitu sang nenek telah tervonis kanker. Padahal hal itu sudah disepakati untuk merahasiakan dari Amah agar Amah tidak mengetahuinya. Neneknya pun hanya bisa termenung setelah mendengar perkataan dari M itu. Hari-hari M berjalan tidak semudah yang ia kira. M harus terbiasa bangun subuh demi membantu sang nenek jualan bubur di pagi harinya. Lalu menemani nenek ngerumpi di rumah temannya, dan di sore hari ia harus membuat teh dan menemani ibadah neneknya. Ibunya M mulai khawatir kalau M tidak bisa mengurus neneknya dengan baik. Akhirnya ibu M pun datang berkunjung. Setelah itu sang ibu mengajak neneknya berenang untuk terapi. Namun neneknya terus saja mengomel. Amah bilang jika bukan karena sakitnya anak-anak tidak mungkin memperhatikannya. Perkataan itu jelas melukai hati ibu M. Karena yang neneknya tidak ketahui bahwa ibunya M telah membolos kerja demi bisa meluangkan waktu untuknya dari Amah. Melihat ibunya menahan air mata, M berkata jangan mengkhawatirkan Amah, karena kini ada dirinya. Ibunya harus percaya bahwa M akan mengurus neneknya dengan baik. Hari demi hari M habiskan dengan berbakti. Setiap minggunya, M selalu menemani sang nenek kemoterapi. M juga mulai memasang CCTV untuk memantau kondisi neneknya saat ia sedang pergi dan memasang pegangan di kamar mandi agar sang nenek tidak terjatuh lagi. Perlahan tapi pasti nenek pun mulai luluh kepada cucunya itu. Amah tidak lagi ketus dan tidak terlalu emosi. Ia mulai merasakan sebuah cinta dan kasih sayang yang tulus dari hati. Begitu pula diri M, ia merasa harta bukan lagi tujuannya. Karena selama menemani sang nenek, ia mulai sadar bagaimana rasanya kesepian dan selalu sendirian. M mulai tulus dalam mengurus neneknya. Namun, kebahagiaan yang ia rasakan mulai terganggu dengan permintaan Paman Kiang yang berkunjung ke rumahnya. Dan akhirnya Paman Kiang, Amah, dan M pergi ke rumah Paman Kiang. Di sana sudah ada istri dan anaknya Paman Kiang. Di sana Paman Kiang berkata, alangkah baiknya sang nenek tinggal bersama dengan mereka. Selain lebih nyaman, nenek juga akan selalu aman
dan memiliki teman. Namun hal itu segera disanggah oleh M. Dia bilang bahwa rumah pamannya itu sangat jauh dari rumah sakit. Pamannya segera memberi segepok uang kepada M dan bilang pada dirinya bahwa dia nggak perlu khawatir karena paman tahu apa yang harus dilakukan. Tapi M menolaknya mentah-mentah dan ia mengatakan bahwa ia tidak mau melakukan itu hanya demi uang. ไม่เป็นไรอะโบเอ็มไม่ได้อยากทำเพราะว่าอยากได้ค่าดูแล Mendengar perdebatan itu, sang nenek hanya bisa diam dan termenung dalam suasana yang runyam. Setelah itu mereka pun pergi menuju kuil naik kereta dan setelah sampai di sana kaki Amah lecet. M pun langsung membuka alas kakinya Amah. Di sana mereka menuliskan sebuah doa-doa dan harapan. Sang nenek menulis agar semua anak dan cucunya memiliki hidup yang bahagia. Namun sepertinya anak-anaknya tidak merasakan hal yang sama. Di sana terlihat doa Paman Kyang dan keluarga yang bertuliskan sebuah doa demi kehidupan pribadi mereka, bukan demi kesehatan sang nenek. Mengetahui hal itu, Amah hanya bisa menahan rasa sedihnya. Dalam diam, tiba-tiba sebuah kalimat gerutu keluar dari mulut cucunya. Anak macam apa yang tidak mendoakan sehat untuk ibunya, seraya menempelkan kertas berisikan doa untuk kesembuhan sang nenek. Sepulangnya dari kuil, Amah dan M langsung pulang ke rumah Amah, tidak pulang ke rumah Paman Kyang. Ternyata sang nenek memutuskan untuk tetap tinggal di rumahnya, untuk kembali menjalani berbagai macam pengobatan. Di perjalanan setelah turun dari kereta, kaki Amah terasa semakin sakit. Akhirnya, M pergi ke toko sepatu untuk membelikan alas kaki buat Amah. Di sana Amah langsung mencoba sepatu yang cocok untuknya. Akhirnya M membelikan sepatu tersebut untuk Amah. Hari demi hari rambut sang nenek mulai rontok. Demi menghibur sang nenek, M memperlihatkan teknologi yang sudah maju. M bilang, jika saja neneknya masih muda, mungkin M akan bisa jatuh cinta dengan memperlihatkan sebuah filter TikTok yang membuat Amah terlihat muda dan sangat cantik. Sang nenek pun terkesima melihat dirinya yang tampak muda, cantik, dan juga mempesona. M juga semakin rajin membantu neneknya untuk memasak, untuk menyiapkan dagangan sang nenek. Ia juga main kartu bersama. Amah merasakan kebahagiaan dan ketulusan M. Amah mengatakan bahwa ia merasa kesepian selama bertahun-tahun lamanya. Tapi semenjak ada M, Amah mulai terhibur. Ia senang dengan keberadaan M. Senuk deh. Namun kebahagiaan itu kembali terusik pada suatu hari. Neneknya mulai mengecek bahwa uang simpanannya telah raib. Neneknya menuduh M telah mengambilnya. Namun dengan 1000 sumpah, M bilang kalau itu bukanlah dirinya. Mengingat M telah memasang CCTV, akhirnya mereka berdua pun segera mengecek CCTV. Dan benar saja, bukan M lah yang mencuri, tetapi pamannya yang telah mengambil uang tersebut. Bukan Paman Kyang, melainkan paman yang satunya lagi, yang bernama Soy. Ia adalah anak bungsu dari neneknya. Tempo hari saat pemasangan pegangan di kamar mandi, ternyata Soy diam-diam mengambil uang itu. M pun tidak terima, dan segera mendatangi rusun milik Soy. Di sana hanya caci maki dan hinaan yang bisa M lontarkan kepada pamannya itu. Ia tidak menyangka bahwa sang paman tega mengambil uang ibunya. M mengatakan, apakah paman tidak punya hati? Ia sudah meninggalkan ibunya seorang diri dan kini ia berani mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Paman tidak bisa mengelak. Ia bilang kalau dirinya kini terlilit hutang pinjol dan pamannya tidak tahu harus gimana lagi, bagaimana melanjutkan hidupnya. Mendengar itu semua, M pun akhirnya memberikan satu-satunya harta yang ia miliki, yaitu sebuah sabuk perak peninggalan kakeknya tempo hari. Benda itu akan mahal jika dijual, jadi M berkata kepada pamannya untuk menjual dan pergi selama apapun. Setelah itu M pulang ke rumah neneknya. Ia menceritakan sedikit tentang pertemuannya dengan sang paman. Tiba-tiba ada tamu yang datang.
Akhirnya Amah sendiri menemui tamu tersebut tanpa ditemani M. Amah kira itu adalah tamunya Soy, seorang penagih hutang. Amah langsung mengatakan bahwa Soy tidak ada di rumah itu dan tidak akan pernah kembali. Amah mengaku bahwa ia hanya seorang pembantu di rumah itu. Tapi ternyata tamu itu bukan. Terkejutnya, orang yang menjual rumah itu bernama M. Tanapat, yang berarti itu adalah M, cucu kandungnya yang selama ini merawatnya. Amah langsung bilang ke orang tersebut bahwa ia tidak mengenalnya, dan orang itu pun langsung pergi. Ternyata tempo hari, sewaktu M masih belum merasakan ketulusan dalam merawat Amah dan masih mengincar hartanya Amah, M pernah memfoto rumah tersebut dan memang berniat untuk menjualnya secara diam-diam. Tapi lambat laun M sudah merasakan ketulusan itu dan ia lupa menghapus postingannya. Terlihat di raut wajah Amah yang sangat kecewa setelah mengetahui semuanya. Amah hanya terdiam di saat M bercanda menghibur Amah. Gak lama setelah Amah termenung, ia memberikan sebuah M kemeja dan langsung memasangkan kemeja itu untuk dicoba di tubuh M. Kemeja sederhana yang neneknya harap bisa membuat sang cucu lebih semangat lagi dalam mencari kerja. Amah mengatakan bahwa setelah pengobatan ketiga Amah akan sembuh. Jadi, kau tak perlu mengurus Amah lagi. M pun sedih mendengar perkataan Amah. Ia merasa telah diusir dari sana. Tapi M menolaknya. Untuk sekarang ia lebih memilih menjaga. Kemudian Amah pun mengajak M untuk mendatangi rumah kakaknya Amah. Setelah sampai di sana, M kaget melihat rumah yang begitu besar dan ada mobil mewah di sana. Kebahagiaan dan kemeriahan tampak mengisi seisi rumah itu, sangat berbeda dengan kondisi rumah neneknya. Setelah acara hiburan selesai, Amah berbicara ke kakaknya untuk menjelaskan maksud dan tujuan Amah ke sana. Amah memberitahu kakaknya bahwa ia sakit kanker dan membutuhkan biaya untuk pemakaman. Ia ingin sang kakak membantunya untuk memberikan sedikit uang demi membeli sebuah makam yang ia impikan. Harganya tidak terlalu mahal, hanya 1 juta baht saja. Amah merasa uang segitu tidak akan menguras seluruh harta yang kakaknya miliki. Amah bilang, saat ayah dan ibu memberimu rumah di Talat Noi, kau dapat beberapa saat menjualnya. Aku tidak pernah meminta sepeser pun. Namun di situ kakaknya langsung membentak dengan nada tinggi dengan mengatakan, ayah dan ibu memberikannya kepadaku kan? Kau tak ingat? Kau juga ada di sana. Kenapa kau tidak menerima apapun? Jadi sejak kecil, apapun yang ayah dan ibunya dapatkan, mereka selalu memberikannya langsung ke sang kakak. Padahal Amah lah yang selalu merawat orang tuanya. Jadi Amah bingung kenapa dia tidak mendapatkan apapun. Ternyata tindakan tersebut malah dibenarkan dan disetujui oleh kakaknya. Orang tuanya sudah benar melakukan hal itu. Karena kalau tidak, semua hartanya akan jatuh ke suaminya Amah yang dirasa payah itu. Padahal suaminya Amah yang payah itu memang dijodohkan oleh ayah dan ibunya. Kakaknya tetap pada pendiriannya, malah menyuruh Amah untuk meminta uang kepada anak-anaknya saja jika ia butuh uang. Dan dengan tegas, kakaknya tidak akan memberikannya sepeser pun. Setelah itu kakaknya mengusir Amah dan M dari sana dan mengatakan, pergilah dan jangan pernah kembali. Kita tidak satu nama keluarga lagi. M di sana terlihat kaget, tidak menyangka neneknya diperlakukan seperti itu oleh kakak kandungnya sendiri. Dan akhirnya sang nenek pergi dari sana tanpa marah-marah, bahkan ia hanya bisa terdiam. Di jalan pulang, M pun bertanya-tanya, kenapa nenek ingin membeli sebuah makam yang mahal. Dengan lembut, neneknya menjawab, alasannya ingin membeli makam yang mahal agar keturunan Amah makmur. Dengan bentuknya yang begitu menawan, orang juga akan melihat kalau anak keturunannya berbakti. Karena jika ia membeli makam yang murah, mungkin kalian akan malu
dan tidak akan pernah berkumpul di sana. Nenek hanya ingin ketika sudah mati, anak dan cucunya masih mau datang menghampiri, memanjatkan doa di sana. Beberapa hari kemudian, Amah, M dan ibunya M kontrol ke dokter. Dokter berkata bahwa hidup neneknya tidak akan lama lagi, karena kanker yang neneknya derita sudah terlalu ganas menggerogoti tubuhnya. Dan umur neneknya hanya tinggal menghitung hari saja. Akhirnya ibunya memutuskan untuk berhenti kemoterapi dan bilang ke Amah bahwa kondisi Amah semakin membaik, jadi sudah tidak diperlukan kemoterapi lagi. M dan ibunya pun menangis di sana. Kondisi Amah semakin hari semakin menurun. Hari demi hari, Amah selalu mengigau bahwa ia ingin mati saja. Di sisi lain, semua anaknya mulai sibuk memperdebatkan soal warisan. Bahkan ibunya pun masih hidup dan belum meninggal dunia. Seakan hidup ibunya mereka hanya sebagai harta cadangan saja. Namun yang mereka tidak tahu, setiap malamnya Amah hanya menggerutu dan bilang bahwa ia lelah menahan rasa sakitnya dan ia ingin segera berpulang. Satu-satunya yang mendengar dirinya sedang seperti itu hanya M seorang. Hanya M yang ada di sana. Namun sekeras apapun M membuktikan bahwa dirinya seseorang yang selalu ada, yang harusnya mendapatkan warisan paling berharga nenek bukanlah dia, melainkan putra bungsunya. Keputusan nenek membuat M diliputi dengan rasa emosi. Mengapa nenek masih saja memikirkan anak kurang ajar seperti pamannya? M merasa Paman Soy tidak pantas mendapatkan warisan sang nenek. Akhirnya di sana M meluapkan emosinya. M mengatakan, katanya perawat Amah yang akan diberikan hadiah. Amah, aku urus dengan baik kan? Kenapa bukan aku yang diutamakan? Di mana peringkatku? Di mana Amah menempatkan peringkatku? Amah bilang, kau mengurus Amah dengan baik, malah dengan sangat baik. Amah sudah tidak punya apa-apa lagi. Kau tak perlu mengurus Amah lagi. Kemudian M membentak Amah, ngatain Amah bodoh karena sudah menyayangi orang yang salah. Kelakuan M sudah pasti membuat Amah sampai menangis. Hanya bisa terdiam dan tidak bisa berkata-kata lagi. Keesokan harinya, M memutuskan untuk berhenti menemani sang nenek. Ia kembali ke rumahnya dan kembali menjalani rutinitas buruknya. Di situ ibunya bilang kalau dirinya bersyukur tidak mendapatkan harta warisan. Karena bagi sang ibu, memberikan waktu dan mengukir kenangan adalah hal yang lebih berharga daripada harta. Lalu apakah nanti jika ibu telah menua M akan melakukan hal yang sama? Tanpa sepatah kata pun, M hanya bisa merenungi perkataan ibunya dan hari-hari M terasa sangat hampa, tak seperti biasanya. Di sisi lain diperlihatkan rumah Amah yang mulai dikosongi, barang-barang pun mulai dikemasi. Rasa sepi dari rumah Amah yang sengaja dijual oleh Paman Soy untuk melunasi hutang Paman Soy. Karena rumah itu sudah menjadi warisan dari Amah untuk Paman Soy seorang. Karena Paman Soy tidak mampu lagi merawat Amah, akhirnya ia menitipkan Amah di sebuah panti jompo. Di sana Paman Soy mengatakan bahwa utang Paman Soy sudah lunas hasil dari menjual rumah warisan. Dan ternyata ada sisa uang yang Paman berikan kepada M. Tapi M menolaknya dan mengatakan simpan saja. Karena mulai saat ini sudah tidak ada lagi yang bisa membantu Paman. M akhirnya masuk ke dalam ruangan Amah dan pamannya langsung pergi dari sana. Akhirnya M bertemu dengan Amah. Ia mengajak Amah untuk pulang ke rumahnya. Tidak ada lagi yang bisa ia harapkan. Namun rasa kasih sayang yang tulus ke Amah ternyata tidak hilang begitu saja dari M. Ia hanya berharap Amah bisa pulang bersamanya. Dan Amah pun setuju. Ia mau untuk pulang ke rumah M dan tinggal bersama dengan ibunya M juga.
Anak pertama Amah bernama Kiang mengunjungi rumah M bersama dengan anak dan istrinya. Namun hanya anak dan istrinya saja yang masuk ke rumah untuk menjenguk Amah. Sedangkan Kiang hanya berada di dalam mobil tidak mau masuk. Akhirnya M membujuk pamannya itu dengan menceritakan kenangan indah Amah bersama dengan paman Kiang. Namun hal itu tidak digubris, hingga akhirnya sang istri pun membujuk Kiang untuk masuk ke dalam rumah. Akhirnya Kiang pun masuk dan berbicara ke Amah dengan mengatakan Amah beruntung mempunyai cucu yang baik, yaitu M. มาโชคดีมากนะที่มีหลานมาช่วยดูแล Amah sudah tidak bisa merespon apa-apa lagi. Amah hanya bisa menangis. Tidak bisa dipungkiri, kesehatan Amah semakin memburuk. Malam harinya, M yang menemani Amah sendirian memegang tangan Amah sambil bernyanyi untuk menghibur Amah. Tapi tidak lama kemudian, Amah pun menghembuskan nafas terakhirnya di pelukan sang cucu kesayangannya yang sudah tulus merawatnya di masa tuanya Amah. Setidaknya di masa-masa terakhir hidupnya, Amah tidak merasa kesepian lagi. Ia sudah merasakan kasih sayang yang tulus dari seorang cucu dan anaknya. Di saat sedang melakukan prosesi penghormatan terakhir, tiba-tiba M ditelepon dari pihak bank yang dianggap sebagai penipuan, tapi ternyata bukan penipuan. Akhirnya M pun pulang ke rumahnya untuk mengecek buku bank milik neneknya. Ternyata sang nenek dulu pernah membuka buku tabungan atas nama cucunya, yaitu M, sejak saat M masih kecil. Akhirnya M mengingat kilas balik saat dulu ia masih kecil. Ia sedang berjalan berdua dengan neneknya setelah pulang sekolah. Tiada. Karena waktu kecil M pernah bilang bahwa diam-diam ia mau memiliki uang jutaan untuk membelikan Amah rumah baru karena rumah Amah sudah tua. Setelah mencoba mengingatnya, M pun akhirnya teringat dengan kenangan itu. Di saat M sudah dewasa dan Amah sudah tiada. Setelah itu M, ibunya M, beserta paman-pamannya langsung bergegas berangkat ke tempat pemakaman. M memberitahu setiap jalan yang dilewati yang memiliki kenangan indah. Tak kuat menahan tangis, dalam perjalanan itu semua orang meneteskan air mata. Uang yang ada di rekening yang tadinya untuk membelikan rumah baru untuk Amah ternyata memang benar M belikan. Tapi bukan rumah untuk Amah tempati selagi masih hidup, melainkan rumah terakhir Amah yang sudah tiada. M sangat senang karena bisa membelikan rumah Amah untuk peristirahatan terakhirnya. Di akhir cerita diperlihatkan bahwa di suatu hari keluarga mereka kompak untuk datang berkunjung ke pemakaman Amah. Dari film ini kita diajarkan untuk jangan memperebutkan masalah warisan. Sebagai orang tua pasti sebisa mungkin untuk bisa adil kepada anak-anak serta cucunya. Jangan sampai warisan ini menjadi keributan dalam keluarga. Yang menjadi hal penting dan yang utama harusnya bukanlah memperebutkan warisan, tetapi bagaimana kita harus bisa berbakti kepada orang tua kita yang sudah merawat kita serta cucunya dengan sangat baik dan tulus. Apalagi di masa tuanya, orang tua hanya butuh perhatian, kehadiran, kehangatan dengan berkumpul bersama keluarga mereka. Dalam mengurus orang tua memang tidaklah mudah. Seperti mengurus anak kecil, kita harus punya rasa sabar yang tak terhingga. Serta kita juga harus memiliki rasa tulus dan ikhlas. Dan film pun selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Terima kasih.